Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Starhike Video. Kali ini saya akan unboxing dan review Vivo V27e yang saya beli di Tokopedia dengan harga 3,7 jutaan ya. Dan ini adalah spesifikasi singkatnya. Dan sebelumnya saya sudah mereview Vivo V27 5G ya. Dan ini adalah Vivo V27e yang seri rendahnya ya guys. Dan ini perbedaan cuman layar Edge dan tidak Edge dan pastinya jeroan dan spesifikasi lainnya. Oke, mari kita bahas Vivo V27e. Yang pertama kita dapatkan, terdapat HP-nya. Di sini terdapat emailnya dan di sini juga ada kelengkapannya dan falsinya ini masih mendapatkan charger dan di sini juga mendapatkan soft case ya. Jadi nggak usah beli. Di sini ada buku garansi dan ada buku pemakaian ya atau buku panduan dan di sini juga terdapat charger ya. Di sini outputnya sampai 80 watt ya guys dan di sini juga ada kabelnya USB Type-C dan di sini juga terdapat SIM konektor. Oke, lanjut ke HP-nya. Vivo V27e memiliki desain boxy dan ini mengotak ya, tapi mengotaknya bukan yang mengotak tajam-tajam. Memiliki bobot 185 gram dan ini kebetulan saya memilih varian warna biru ya. Oke, lanjut pada bagian bawahnya. Di sini terdapat speaker, ada USB Type-C 67 watt fast charging. Di sini ada mikrofon dan di sini ada hybrid slot nano SIM dan micro SIM. Lanjut pada bagian kirinya, di sini tidak terdapat apa-apa ya di Vivo V27e dan di bagian atasnya di sini terdapat mikrofon dan mikrofon saja ya di atas ini. Lanjut bagian kanannya, di sini terdapat volume up and down dan juga ada tombol power. Jadi keamanannya dari Vivo V27e ini menggunakan keamanan dari layar ya guys, atau in-display fingerprint dan ini adalah kecepatan dari wajahnya. Oke, lanjut ke kontrol panelnya. Berikutnya adalah kontrol panel dari Vivo V27e. Apabila kurang kita bisa edit ya atau kita tambahkan. Oke, lanjut ke sistem HP-nya. Vivo V27e ini berbasis Android 13, Vantos OS versi 13, 8+8 dan realnya ada 8GB. 8GB-nya diambil dari 256GB internal. Di sini juga ada pengaturan refresh rate-nya. Di sini ada 60 Hz dan ada 120 Hz ya. Dan ini adalah kecepatan yang 60 fps-nya bisa kita lihat. Pada pojok kanannya nih stabil di 60 fps dan kita tes yang 120 fps-nya dan di sini ada di 120 fps. Kadang ada di 120 fps dan juga terkadang turun ya di aplikasi tertentu. Contohnya Instagram ini jadi turun di 60 fps. Sedangkan kita saat merubahnya ke aplikasi lain. Nah, ini kita tes ke YouTube, nih berada di 120 fps ya. Mari kita bahas dari speaker Vivo V27e. Berikut ini adalah kualitas speakernya yang kebetulan hanya single speaker. Berikut suaranya. Oke, untuk layarnya Vivo V27e ini dibekali dengan layar bertipe AMOLED yang sudah mendukung 120 Hz dengan ukuran 6,62 inch dengan resolusi 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20:9 dengan kerapatan 398 ppi. Lanjut ke kameranya, Vivo V27e ini memiliki kamera depan berbentuk punch-hole 32 megapiksel dengan bukaan f2.5 wide ya guys. Lanjut ke software kamera depannya, di sini terdapat mode malam ya dan di sini kita bisa mengaktifkan mode kecantikan di mode malam dan di sini juga ada mode potret yang kita bisa atur dari bukaannya. Di sini yang paling blur adalah f095. Di sini juga ada kecantikan dan ada dari fitur-fiturnya, dari fitur potret, di sini juga ada yang lain-lainnya ya guys, ada gaya, ada filternya, banyak sekali ya di Vivo V27e ini. Di sini juga ada mode foto, mode fotonya kita bisa aktifkan filternya juga. Di sini juga kita bisa mengaktifkan lampu ya. Yang mana lampu ini kita dapatkan menggunakan layar ya, kecerahannya bukan menggunakan flash. Di sini ada mode videonya lebih zoom ya. Di sini kita bisa aktifkan mode stabilisasi wajahnya dan ini lebih zoom. Kalau kita nonaktifkan maka akan lebar dan kita aktifkan maka akan menjauh ya guys. Dan ini kita maksimal 1080p 30 fps. Di sini juga ada mode pencahayaan ganda yang kita bisa atur-atur juga ya. Di sini banyak banget pilihannya. Di sini juga ada mode kecantikan juga banyak sekali di Vivo V27e. Di sini juga ada mode gayanya yang kita bisa sesuaikan juga. Dan di sini juga ada mode photo live. Untuk kamera belakangnya, Vivo V27e dibekali dengan triple kamera. Yang pertama adalah 64 megapiksel dengan bukaan f1.8 wide ya, dilengkapi dengan OIS, 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 dengan kamera makro, 2 megapiksel dengan bukaan f2.4 kamera depth. Oke, lanjut ke software kamera belakangnya. Di sini terdapat mode malam yang kita bisa zoom sampai 10 kali ya guys.
Di sini juga kita bisa atur dari gayanya, kita bisa sesuaikan saja dengan keinginan kita ya. Dan di sini juga ada mode potret yang kita bisa aktifkan AI-nya kalau tidak bisa repot-repot, dan di sini kita bisa atur juga bokehnya atau ke tingkat keblurannya, dan di sini juga ada pilihannya. Di sini juga ada mode kecantikan dan di sini ada mode filternya ya. Kita bisa pilih banyak banget ya fitur-fiturnya. Di sini juga ada mode lagi ya guys, ada mode gaya, ada mode filter di Vivo V27e ini. Di sini ada mode foto juga dan ini zoomnya sampai 10 kali ya guys. Di sini juga ada mode super makro atau mode makro ya. Di sini juga ada zoomnya untuk video sampai 10 kali juga sama dengan fotonya. Dan ini kita bisa 1 kali dan 2 kali ya. Dan di sini juga ada perekaman sampai 1080p dan terkecil adalah 1080p 30 fps dan tertinggi adalah 1080p 60 fps ya guys. Di sini juga ada mode film vlog ya, banyak sekali nih mode-modenya, kita bisa pilih-pilih. Di sini ada mode 64 megapiksel, di sini ada mode panorama, di sini ada mode pro, di sini juga ada mode dokumen yang kita bisa zoom sampai 10 kali. Di sini ada mode gerak lambat yang mana kita bisa atur juga zoomnya dan kita bisa pilih ya. Di sini ada mode selang waktu ya, kita bisa atur juga sesuai apa yang kita inginkan ya dari mode selang waktu ini. Di sini juga ada mode pencahayaan ganda yang kita bisa atur juga zoomnya sampai 10 kali ya guys. Dan di sini ada mode yang lain-lainnya. Di sini ada mode kecantikannya, banyak sekali ya di Vivo V27e. Kalau Anda yang nggak mau ribet-ribet ya tinggal foto aja sih. Tapi kalau pengen bagus ya tinggal atur-atur aja. Dan di sini ada mode tampilan ganda juga dari Vivo V27e yang kita bisa atur ya guys. Di sini juga ada mode foto live. Berikut ini adalah jepretan dari kamera depan Vivo V27e menggunakan mode foto dan mode potret. Bagaimana menurut Anda? Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27e, kamera depan 1080p 30 fps dengan fitur penstabil wajah. Dan ini adalah kondisinya saat jalan dan bagaimana kondisinya saat berlari, dan ini adalah kondisinya saat berlari. Ini adalah jepretan dari kamera depan Vivo V27e menggunakan mode malam dan mode potret. Bagaimana menurut Anda? Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera depan Vivo V27e 1080p 30 fps dengan fitur stabil wajah ya. Dan ini kondisinya di malam hari saat berjalan, dan bagaimana saat berlari, dan ini kondisinya saat berlari di malam hari. Berikut ini adalah hasil dari jepretan dari kamera belakang Vivo V27e menggunakan mode foto, lensa 1 kali dan 2 kalinya. Menurut saya hasil fotonya lumayan bagus ya. Bagaimana menurut Anda? Dan di sini adalah mode 64 megapiksel ya. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27e dengan fitur stabilasinya yang hanya mentok di 1080p 30 fps, dan ini kondisinya saat berjalan dan bagaimana kondisinya saat berlari, dan ini adalah kondisinya saat berlari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27e 1080p 60 fps dan fitur stabilnya nonaktif ya. Dan ini kondisinya saat jalan dan bagaimana saat berlari, dan ini adalah kondisinya saat berlari 1080p 60 fps. Berikutnya dari jepretan dari kamera belakang Vivo V27e menggunakan mode malam, lensa 1 kali dan 2 kalinya. Bagaimana menurut Anda? Menurut saya hasilnya lumayan lah untuk HP harga 3 jutaan. Tapi terkadang banyak noise-nya ya guys, seperti foto berikut ini. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27e dengan fitur stabilasinya yang aktif di 1080p 30 fps, dan ini kondisinya saat jalan. Dan ini adalah kondisinya saat berlari di malam hari. Berikut ini adalah contoh rekaman dari kamera belakang Vivo V27e 1080p 60 fps, dan ini fitur stabilisasinya tidak aktif ya di 1080p 60 fps, dan ini kondisinya di malam hari, dan bagaimana saat berlari, begini saat berlari.
Oke, berikut ini adalah skor Antutu yang saya dapatkan dalam pengujian Vivo V27e sebesar 365.257 poin. Oke, hanya skor Antutu saja. Mari kita tes gamenya bagaimana saat kita jalankan game di Vivo V27e ini menggunakan prosesor Helio G99. Let's go. Pertama yang kita uji adalah game PUBG Mobile dan di sini juga ada mode gamenya. Di sini kita bisa atur mode penghemat baterai ya. Di sini juga ada mode seimbang, di sini juga ada mode boost, di sini juga ada pengaturan lainnya dari Vivo V27e yang kita bisa atur, kita sesuaikan saja ya apa yang kita butuhkan saat ingin memainkan game. Ada mode perekaman dan lain-lain. Oke, mari kita ke grafiknya. Oke, bisa kita lihat grafiknya di sini grafiknya smooth dan frame rate-nya ultra dan di sini grafiknya HD dan frame rate-nya high ya. Dan di sini kita bisa aktifkan juga fitur gyroskopnya dan kita aktifkan on dan ini terbilang lancar ya saat kita mainkan di game PUBG Mobile menggunakan Vivo V27e dan kita bisa atur frame rate-nya dan ini adalah frame rate dari Vivo V27e terbilang lancar juga. Oke, untuk game kedua kita lanjutkan dengan game Honkai Impact 3 ya dan di sini kita bisa atur dari pengaturan sistemnya. Untuk videonya kita rekomendasinya 3 tapi kita atur ke level 4. Oke, mari kita jalankan dan ini mulai tersendat ya guys. Tadi bisa dilihat ya. Di sini ya lumayan sih, lumayan lancar. Tapi suhu terjagalah di Vivo V27e ini. Tapi saya menyarankan untuk menambahkan cooler ya apabila Anda ingin bermainnya lebih agresif lagi ya dan gamenya stabil. Atau kita bisa mainkan di suhu ruangan yang dingin ya. Ini kebetulan kita berada di luar ruangan yang terbilang tidak dingin. Untuk game terakhir saya menguji dengan game Genshin Impact. Grafik yang kita dapatkan di sini adalah terendah ya, by defaultnya kita atur tertinggi saja ya, tapi ini kita hanya untuk tes dari prosesor Helio G99 dan FPS-nya 60 ya. Di sini terlihat ngadet-ngadet nih guys. Oke, ini kayak kurang stabil dan mulai stabil ya, mulai stabil. Nah, oke. Jadi ada loading dulu dari gamenya ya atau starter dulu dari grafiknya dan di sini sudah mulai smooth ya dan ini udah smooth. Nah, bisa dilihat dan ini ada patah-patah seperti itu. Ya agak mengganggu sih, tapi menurut saya sih aturnya jangan tinggi-tinggi seperti ini. Oke, berikut ini adalah konsumsi baterai dari Vivo V27e yang kita bisa lihat. Thanks for watching ya, telah menonton video saya sampai sini. Menurut saya Vivo V27e ini ya enak sih untuk memainkan game, tapi bukan game berat-berat. Karena mengingat prosesornya hanya Helio G19. Thanks for watching and see you next time.